Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku, siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2010-2020. Aduh, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya anak-anak kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang saat ini kalian akan mengikuti MPLS di sekolah kita. Anak-anak, yang pertama kami sampaikan ucapan selamat pada kalian semuanya bisa diterima di SMKN 1 Soko, yang mana kalian bisa survive, menyisihkan pesaing-pesaingan kalian, dan kalian adalah anak yang terbaik sehingga bisa diterima di SMK Soko. Rasa syukur tentunya harus kalian panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan suatu rezeki bagi kalian semuanya, sehingga nanti kalian harus menunjukkan suatu tekad yang baik sebagai wujud dari rasa syukur ini. Maka belajarlah yang baik dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada SMK Soko. Tentunya nanti akan mempermudah kalian dalam memperoleh keterampilan pengetahuan yang akan menjadi bekal kalian di masa akan datang tentunya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kurikulum sebagaimana tugas yang dilimpahkan pada saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Tentunya nanti kalian akan sedikit memahami sambil berjalan, sambil mengalami kurikulum-kurikulum yang berlaku di SMK kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muksin. Sehari-hari menjadi guru di Produktif atau C3 di kompetensi keahlian multimedia, dan dipercaya tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, untuk itu dengan keterbatasan tentunya dalam kondisi yang seperti ini, COVID-19 masih menghantui kita semuanya, sehingga pertemuan pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan secara PDR atau belajar dari rumah atau full daring. Namun demikian, mudah-mudahan ini bukan menjadi suatu hambatan untuk kita semuanya untuk belajar, untuk melakukan aktivitas kegiatan sekolah. Nah, baik. Kurikulum Nasional 2013 revisi 2018, di mana memang kurikulum kita ini ditetuskan pada tahun 2013, dan insya Allah kita melaksanakan mulai tahun 2013 sampai saat ini, sehingga saat ini sudah mengalami perubahan atau revisi yang untuk kesekian kalinya pada tahun 2018. Ini perlu kamu pahami bahwa kenapa kamu harus tahu tentang kurikulum yang berlaku di SMK, karena memang kurikulum ini menjadi rohnya dari sekolah. Jadi kegiatan pembelajaran itu berdasarkan dari kurikulum. Tentunya ada elemen-elemen lain yang juga sangat vital berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita. Nah, yang perlu kamu ketahui bahwa kurikulum ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kurikulum yang ada di sekolah kamu sebelumnya, di SMP ya. Karena ini kurikulum SMK tentunya agak berbeda dengan kurikulum SMP. Meskipun istilahnya sama, Kurnas atau Kurikulum Nasional 2013. Nah, di dalam kurikulum ini ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah karena kamu sudah menetapkan diri
mengiktikatbaikkan diri untuk masuk di SMK. Tentunya kalian harus memahami apa sih SMK itu, ya. Nah, untuk mengetahui apakah menselaraskan tujuan Anda memasuk SMK ini, maka perlu saya sampaikan tujuan SMK. Yang pertama, ya, tujuan SMK itu adalah penyelenggaraan pendidikan SMK itu utamanya adalah menyiapkan tenaga terampil, siap kerja dan berwirausaha. Jadi ada dua poin di sini ya. Yang pertama menyiapkan terampil untuk siap kerja, artinya nanti alumni SMK ini bisa melakukan aktivitas kompetensi keahliannya dengan terampil. Sesuai misalkan kalau multimedia ya harus pinter, salah satunya desain, terampil desain. Tata busana bisa mendesain baju dan juga mungkin memproses pembuatan. Nah itu. Jadi intinya nanti ada suatu saat kamu lulus, kemudian ada suatu formasi lowongan berkaitan dengan kompetensi Anda bisa bersaing karena kan kalian sudah bisa mampu untuk mempunyai bekal terampil. Kemudian di samping menyiapkan tenaga terampil yang siap untuk bekerja di dunia usaha dan dunia industri, SMK juga menyiapkan anak untuk berwirausaha. Artinya nanti anak-anak tidak menggantungkan kepada dunia industri, tetapi dia bisa mampu untuk melakukan usaha sendiri, menjadi manajer sendiri, menjadi pengelola sendiri dengan adanya keterampilan yang telah dimiliki. Ini ditunjukkan melalui nanti ada kurikulum. Salah satu kurikulumnya itu ada materi praktek kewirausahaan. Ya, sehingga nanti itu adalah salah satu upaya SMK dalam rangka menciptakan atau mencetak wirausaha, calon-calon wirausaha. Kemudian yang kedua, SMK ini juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada suatu anggapan bahwa kalau di SMK itu tidak bisa melanjutkan kemana-mana ke tingkat atas atau ke tingkat selanjutnya, itu pemahaman yang keliru. Kita SMK itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi di jalur apapun bisa. Terbukti ini untuk saat ini sudah ada beberapa anak yang sudah dimasuk di perguruan tinggi negeri, meskipun juga nanti bisa di swasta. Artinya tidak tertutup bahwa SMK itu, alumni SMK itu tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, tidak, tapi bisa. Sama dengan sekolah atas yang lain atau sekolah menengah tingkat atas yang lain seperti SMA, MAN dan sebagainya. Jadi mempunyai kesempatan untuk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini sebagai bukti bahwa SMK itu paket komplit, siap kerja, siap untuk berwirausaha dan siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu ya. Ini tujuan SMK. Jadi kalian harus tahu, oh ternyata saya di SMK ini nanti bisa menjadi 3, siap kerja di industri, bisa berwirausaha, atau mungkin meningkatkan pengetahuannya ke perguruan tinggi. Ya, sistem pendidikan SMK. Nah, ini yang agak berbeda dengan yang lain. Ya, sistem pendidikan di SMK, penyelenggaraan sistem pendidikannya itu disebut dengan sistem pendidikan sistem ganda. Ganda itu double, ya. Artinya apa? Pendidikan itu nanti selama menjadi pelajar SMK dilaksanakan di 2 tempat atau dual system. Ya, yang pertama pendidikan diselenggarakan sekolah. Kalau program SMK selama 3 tahun, maka pendidikan diselenggarakan sekolah ini nanti ada 5 semester yang diselenggarakan di sekolah secara konvensional seperti bertatap muka dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan ini juga diselenggarakan di dunia usaha, yang nanti istilahnya disebut sebagai PKL, ya, PKL. Jadi siswa SMK nanti dididik menjadi terampil, mempunyai suatu kompetensi, kemudian dia nanti diterjunkan di dunia usaha yang relevan, tentunya untuk
belajar untuk bekerja, belajar untuk bekerja. Selama ada bervariasi, ada 4 bulan, ada yang 6 bulan, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri itu. Jadi nanti pendidikannya itu dua. Apakah ada penilaian? Penilaian sama. Di konvensional, di sekolah nanti diselenggarakan oleh sekolah, nanti dunia usaha diselenggarakan penilaiannya di dunia usaha. Sejauh mana penyerapan keterampilan berkaitan pekerjaan dan keterampilan di lingkungan social works. Nah, ya. Jadi di dunia kerja itu ada keterampilan berkaitan pekerjaan dan ada keterampilan melakukan sosialisasi berhubungan dengan sesama atau karyawan yang lain. Nah, program keahlian yang dibuka tentunya kemarin pada saat PBDB kalian sudah melihat, memahami tentang kompetensi kalian yang ada di SMK Soko dan kalian sudah menentukan pilihan. Ya, 1 otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, tata busana, tata kecantikan rambut dan kulit, kemudian terakhir adalah multimedia. Itu program keahlian yang ada di SMK Soko. Tentunya kalian sudah memasukkan diri atau mengupload diri ke jurusan yang telah kau pilih, ya. Mata pelajaran. Nah, pada umumnya hampir sama dengan mata pelajaran yang di sekolah sebelumnya di SMP kalian. Di kurikulum 13 ini kita dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama kelompok muatan nasional, yang B kelompok muatan kewilayahan, dan kelompok C adalah kelompok peminatan. Kelompok A muatan nasional itu artinya kelompok ini seluruh nasional sama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, pendidikan agama dan budi pekerti, sejarah, dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang kepilihan itu kelompok wilayah lokal. Di provinsi itu misalkan ada seni budaya berkaitan dengan budaya lokal, kemudian ada penjas, kemudian ada juga bahasa Jawa. Ya. Kemudian yang ketiga kelompok C, peminatan ini. Kelompok ini yang membedakan dengan kurikulum mata pelajaran sebelumnya di SMP. Ini yang kelompok C ini. Kelompok C ini adalah peminatan. Peminatan itu adalah kelompok mata pelajaran yang mengarah kepada keterampilan yang sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan kompetensi kaliannya. Nah, mengarah ke sana. Kalau yang kelompok A dan B ini seluruh jurusan sama, ya, seluruh jurusan sama mapelnya. Tapi kalau kelompok C ini masing-masing jurusan. Karena apa? Mapel ini mengarah pada penguasaan keterampilan yang ada di masing-masing kompetensi kalian. Kelompok C ini juga dibagi 3. Ya, ada kelompok C1, dasar bidang keahlian, kelompok C2, dasar program keahlian, dan kelompok C, kompetensi keahlian. Ini adalah kelompok C. Dasar masih, nanti dasar itu dalam bidang kalian sama. C2 dalam program kalian sama, kompetensi masing-masing kompetensi akan berbeda. Ya. Kemudian ini struktur kurikulumnya ini seperti tadi kelompok wilayah, kelompok A muatan nasional, ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris lainnya, dan bahasa Inggris lainnya. Bahasa Inggris ini nanti ada 2 macam. Untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, nanti ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Untuk bahasa Jerman nanti diajarkan di kelas 3 atau kelas 12 ya. Nah, itu mapel-mapel yang ini. Ini peminatan kelompok. Nanti kalian yang memilih jurusan atau kompetensi kalian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ini mapelnya ya. Ada simulasi ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, teknologi perkantoran, organisasi, kearsipan dan sebagainya. Nanti akan kami sampaikan pada kalian. Kemudian ada bisnis daring. Nah, ada ini sama ya. Nah, nanti akan kami sampaikan
dan apa namanya ini. Oke ya, saya lanjutkan anak-anak. Seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti mapel-mapel ini ya, daftar mata pelajarannya akan kami sampaikan, atau kami paling tidak perjurusan nanti akan kami berikan pada kalian semua supaya nanti lebih paham ya. Ini ada jurusan tata busana mapelnya ini ya. Kemudian multimedia. Nah, ini barangkali dari anak kalian ada yang jurusan multimedia. Oh, ini benar. Multimedia ini ada mapelnya, ada desain grafis percetakan, kemudian ada desain media interaktif, animasi dan sebagainya ya. Nanti tentunya kalian akan mempelajari semua. Ini kemudian berikutnya ada tata kecantikan rambut dan kulit ya. Ini bagi kalian-kalian yang apa namanya mengambil jurusan ini, tata kecantikan kulit dan rambut. Kemudian yang berikutnya adalah sistem evaluasi. Pada dasarnya sistem evaluasi yang ada di SMK dengan SMP barangkali ada sedikit perbedaan, tapi juga ada perbedaannya ya. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Oke, berikutnya adalah sistem evaluasi ya. Pada dasarnya sistem evaluasi yang ada di SMK itu ada sedikit kesamaan dengan sistem evaluasi di jenjang yang lain termasuk SMP. Namun demikian juga ada beberapa perbedaan-perbedaan. Karena sistem evaluasi di SMK itu agak lebih banyak ya, daripada ya di jenjang-jenjang yang lain. Yang pertama, sistem evaluasinya adalah harian, sama dengan di mungkin sekolah Anda sebelumnya, ada ulangan harian ya penilaiannya. Kemudian ada mid semester, yang dimana penyelenggaranya ini biasanya di tengah-tengah semester yang berjalan. Kemudian ada semesteran atau akhir semester, dengan istilahnya penilaian akhir semester atau PAS ya. Itu saya kira tiga evaluasi ini sama di sekolah kalian sebelumnya. Kemudian ada juga uji kompetensi. Ini yang agak berbeda di SMK dengan sekolah-sekolah jenis yang lain, SMA, SMP, dan maupun PAN. Di SMK itu ada namanya uji kompetensi, di mana uji kompetensi itu adalah untuk mengevaluasi, menguji sejauh mana penguasaan kompetensi yang dikuasai oleh siswa sesuai dengan jurusannya. Ya, untuk menguji, untuk menilai, atau tepatnya memang menguji ya, diuji itu adalah sejauh mana dia menguasai keterampilan itu. Ada dua cara biasanya diselenggarakan. Yang pertama UKK, ya, uji kompetensi keahlian. Ini di mana ujian ini diselenggarakan biasanya di akhir semester, di akhir kelas 3, kelas 12. Ya, biasanya diselenggarakan setelah ujian nasional. Nah, atau sebelum ujian nasional. Itu sekitar itulah penyelenggaraannya. Nah, itu diuji oleh orang-orang yang berkompeten, bisa menggunakan pihak lain atau dari penguji sekolah. Namun demikian pada kegiatan uji kompetensi ini memang ada dua penguji, internal dan eksternal. Eksternal itu diambil dari penguji lembaga yang bisa menguji dari lembaga lain. Bisa jadi dari tempat mereka prakrin atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji, yang bisa melaksanakan pengujian. Di UKK, biasanya UKK itu format atau materi sudah ditentukan dari pusat, ya. Kemudian yang kedua ada uji LSP, uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP. LSP adalah lembaga sertifikasi profesi, di mana lembaga ini menguji apakah seseorang atau siswa itu berkompeten di bidang tertentu. Yang menyangkut kalau LSP ini pengujiannya berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu. Contohnya
kalau di multimedia itu desain. Apakah anak ini kompeten dalam bidang desain? Ini di LSP. Tapi kalau di UKK itu menyeluruh. Jadi menyeluruh kompetensi diujikan dalam satu paket. Tapi kalau LSP ini diujikan pada topiknya adalah pada kompeten jabatan tertentu, atau dengan kata lain dengan klaster tertentu. Jadi gitu. Misalkan sebenarnya tadi multimedia desain grafis, apakah dia berkompeten tidak dalam bidang itu? Kalau kompeten nanti dunia usaha misalkan dunia usaha itu memerlukan seorang desain grafis, dia mempunyai sertifikat LSP yang konon juga diterbitkan oleh BNSP, itu dia tanpa diuji sudah di sana. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah kompeten, bisa mampu melaksanakan, mengerjakan, mendesain. Itu ya. Itu berkaitan uji kompetensi ya. Ada dua cara, dua model, ada di UKK dan LSP. Kemudian yang berikutnya sama ini ya, ujian nasional. Kalau tahun kemarin ada ujian nasional, tahun yang lalu ya, kemarin masih ada ya, insya Allah di SMK. Kemudian tahun ini karena pandemik akhirnya ujian nasional tidak dilaksanakan untuk SMP dan SMA, insya Allah. Tidak tahu tahun depan ini apakah ada atau tidak, nanti belum tahu informasinya bagaimana. Kemudian ini yang terakhir adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini adalah ujian yang nanti akan menentukan lulus tidaknya di dalam satuan pendidikan itu, dari sekolah itu. Namanya kemarin ujian sekolah berbasis komputer, USBK. Kemarin begitu ya, USBK. Jadi ujian sekolah satuan pendidikan berbasis komputer. Ya, kemarin istilahnya seperti itu. Ini ujian yang paling penting sebenarnya di dalam suatu sekolah, di mana ujian ini adalah untuk menentukan anak ini mampu lulus atau tidak, atau dinyatakan lulus atau tidak dari satuan pendidikan. Kemudian untuk di SMK kita, jam belajarnya itu adalah yang pertama ada ini, kita masuk jam 6.45. Ini secara normal ya, secara normal, bukan berarti dalam proses sekarang pandemi ya, ini saya bicarakan. Nanti jam 6.45 itu sampai jam 7 adalah pembiasaan literasi, di mana di kegiatan 15 menit sebelum KBM itu ada istilahnya anak-anak berliterasi atau mencari sumber data, sumber belajar, bisa internet, bisa buku di perpustakaan dan sebagainya. Kemudian saya ulang. Kemudian untuk KBM-nya jam 7 sampai jam 15.20 atau jam 3.20 dengan komposisi nanti istirahat 2 kali. Ini kalau jam pembelajaran yang normal. Namun demikian kalau yang masa-masa pandemik nanti, ini nanti kita ada 3 skenario yang akan kita laksanakan ya. Yang pertama nanti ada belajar konvensional sesuai yang sudah kami terangkan tadi. Kemudian yang kedua era new normal, jadi pembelajaran new normal, di mana pembelajaran ini jika pandemik ini sudah di daerah kita sudah menunjukkan warna hijau, hingga diperbolehkan untuk kita belajar secara new normal, di mana nanti dalam proses new normal itu pembelajarannya hanya kombinasi ya, kombinasi, di mana ada tatap mukanya, ada daringnya. Istilahnya yang disebut dengan blended learning strategi. Jadi ada tatap muka dan ada daring. Tatap mukanya hanya 4 jam, mulai jam 7.30 sampai insya Allah sekitar jam 12 sana. Kemudian setelah itu dilanjutkan daring di rumah. Itu. Jadi proses pembelajaran new normal. Kemudian yang ketiga adalah
pembelajaran BDR, belajar dari rumah, di mana kalau situasi masih suasana COVID masih belum memungkinkan untuk bertatap muka, karena dengan ditunjukkan adanya warna merah di dalam suatu daerah, contohnya di Kabupaten Mojokerto ini khususnya berwarna merah, maka tidak diperbolehkan new normal, apalagi tatap muka secara konvensional, harus diselenggarakan secara BDR. Nah, nanti akan kami sampaikan jadwal BDR berbeda dengan jadwal yang new normal maupun konvensional, gitu ya. Jadi nanti ada 3 skenario ya pembelajarannya. Konvensional seperti yang sudah kami terangkan tadi, masuknya tatap muka full, nanti masuk jam 7 sampai dengan jam 7 kurang seperempat sampai jam 3.20. Nah, kemudian yang kedua bisa blended system, blended learning strategy, artinya belajarnya ada tatap mukanya dan ada daringnya, artinya luring dan daring. Luring itu tatap muka, daring itu adalah melalui jalur internet. Kemudian yang ketiga adalah BDR, belajar dari rumah, hingga selama BDR ini pembelajaran secara daring. Nanti Bapak Ibu Guru akan menyampaikan materi menggunakan aplikasi tertentu, menggunakan aplikasi e-learning, tergantung macam-macamnya, nanti akan disampaikan secara komprehensif kepada kalian semua ya. Kemudian laporan hasil belajarnya saya kira hampir sama dengan laporan-laporan hasil belajar yang lain. Nanti ada rapot mid semester dan akhir semester. Kemudian ada, nah ini yang sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau tadi UKK dan LSP itu mendapatkan sertifikat. Kalau LSP nanti ada sertifikat dari pusat. Kemudian kalau uji kompetensi dari Dodi penguji. Kemudian ada sertifikat selama PKL juga ada. Nah itu jadi dapat itu laporan hasil belajarnya ada itu. Kemudian ada ijazah tentunya, seperti kalian lulus di SMP kan punya ijazah ya. Kemudian nanti dilampiri transkrip juga SHUN. Sepanjang nanti ada ujian nasional masih berlaku, maka SHUN nanti akan tetap terbit. Tapi kalau tidak, ya sudah, nanti berarti Anda hanya tidak mendapatkan SHUN, yang tidak ada ya. Itu teman anak-anak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan informasi dengan kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan sedikit memberikan warna pengetahuan, pemahaman kalian terhadap kurikulum sistem pembelajaran di SMK, sehingga nanti pada saat kalian memasuki kegiatan belajar mengajar tidak mengalami kesulitan, bahkan paham ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon jangan sampai lupa nanti dicatat di resume-nya, nanti akan dikirim ke gukusnya masing-masing ya. Resume-nya dicatat di buku masing-masing, nanti difoto, dikirim ke gukusnya masing-masing. Saya kira gitu. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.